Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya teman-teman. Untuk hari ini kuliah virtual kita untuk mata kuliah teknologi komputer. Kebetulan hari ini pertemuan yang ke-13. Jadi pertemuan 13 itu sudah pertemuan akhir-akhir ya. Tinggal hanya menyisakan beberapa pertemuan. Saya sampaikan bahwa untuk setiap perkuliahan, presensi atau absensi itu harus melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Jadi presensinya melalui sana sistem, karena presensi yang sah dan legal itu hanya melalui sistem yang ada di stekom.ac.id. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan sedikit melihat-lihat ya, sedikit ya, nggak banyak, karena kalau banyak itu nanti apa yang saya sampaikan waktunya terbatas, sehingga mau nggak mau ya sedikit kita melihatnya tentang ISA, tentang PCI, dan tentang SCSI atau SCSI. Jadi 3 materi pokok itu nanti yang akan kita coba gali atau coba kita diskusikan hari ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silahkan pertanyaan itu disampaikan melalui kolom komentar live chat yang ada di live streaming ini. Nah, materi pokok hari ini tentang ISA, PCI, dan SSI. Apa itu ISA ya? ISA itu Industri Standard Arsitektur, jadi itu sebuah standar arsitektur. Sedangkan untuk PCI itu Peripheral Component Interconnect. Jadi menggunakan beberapa perangkat. Sedangkan untuk SCSI, saya itu bacanya SCSI ya, bukan, walaupun tulisannya SCSI itu kebanyakan pada ranah teknis, itu biasanya menyebutnya dengan istilah SCSI, Small Computer System Interface. Ini device. Nah, keseluruhan ini sebetulnya merupakan suatu struktur bus atau modelnya bentuk jalan yang dilalui gitu ya dalam dunia arsitektur komputer. Ingat, sampai dengan saat ini untuk arsitektur komputer masih menggunakan arsitektur Von Neumann. Jadi sampai saat ini loh ya. Entah nanti kalau dari teman-teman mungkin melakukan riset atau melakukan penelitian tentang arsitektur, kemudian menemukan arsitektur baru, nah itu mungkin disebut dengan arsitektur teman-teman, katakanlah gitu ya. Nah, tapi untuk sampai saat ini arsitektur dari komputer masih menggunakan arsitektur Von Neumann. Kemudian tidak lupa saya meminta maaf ya kan, karena mungkin kalau kuliah itu kadang saya memberikan materi maju
Kadang saya memberikan materi mundur, nah kadang saya memberikan materi tepat waktu. Saya mohon maaf karena memang kondisi real saya itu memaksa kondisi seperti itu. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman semua. Walaupun materi itu maju maupun mundur maupun tepat ya live streamingnya, tetap yang saya sampaikan mengacu pada kurikulum. Jadi target akhirnya pengetahuan, skill yang teman-teman kuasai nanti tetap target sesuai dengan apa yang ada di kurikulum, sehingga maju mundurnya jam hanya menggeser waktu saja, tidak menggeser atau tidak mengurangi apa yang ingin saya sampaikan. Bahkan untuk pertemuan yang schedule jumlahnya 18, itu pun tidak semuanya pertemuan itu bisa dihadiri baik oleh saya sendiri maupun oleh teman-teman semua. Sehingga mungkin ada beberapa waktu yang membuat kita, salah satu dari teman-teman atau mungkin saya, tidak bisa mengikuti, tidak bisa menyajikan kuliah, tidak bisa memberikan materi ya. Jadi sebetulnya kalau 18 itu kan itu nilai atau waktu maksimal, sehingga ada beberapa pertemuan yang harus kepotong ya, ada beberapa pertemuan ya, 4 pertemuan sendiri kepotong sehingga totalnya 14. Dari 14 itu kalau kita ambil 60% atau 75% lah ya kan, 14 kita ambil 75%, sekitar pertemuan 10. Seharusnya dengan 10 pertemuan pun sebetulnya itu sudah mencukupi. Tetapi karena kita disediakan alokasi pertemuan sejumlah 18 dengan hari minggu tenangnya ada 2 dan kepotong ujian 2, maka tersaji 14 pertemuan tatap muka untuk materi. Nah, 1-2 kali pertemuan mungkin kepotong hari libur, atau mungkin 1-2 pertemuan kepotong saya ada sesuatu sehingga tidak bisa menyampaikan materi. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman semua, tapi tetap target skill atau target dari mata kuliah ini akan tetap saya pertahankan. Baik, kita kembali ke materi, yaitu tentang PISA, PCI, dan SKASI. Sebelum kita melangkah ke 3 materi atau 3 topik yang saya sebutkan tadi, perlu kita lihat bahwa struktur BAS itu terdiri dari saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Jadi nanti BAS itu ada BAS for data, BAS for address, sama BAS for control atau control BAS, address BAS, dan data BAS. Kita lihat satu-satu dulu untuk yang saluran BAS-nya ini ya. Ini perlu saya sampaikan dulu bahwa BAS ini nanti dalam komputer itu menempati komponen yang penting karena kaitannya dengan kecepatan transfer data, baik mengirim atau menerima. Itu yang kita bicarakan transfer data di sini adalah di internal komputer dulu. Kita belum melangkah ke jaringan karena materi jaringan nanti ada sendiri. Kalau jaringan kan kaitannya nanti dengan bandwidth, tapi ini kita berbicara atau membahas tentang internal komponen komputer sehingga melibatkan komponen BAS. Komponen BAS ini yang akan menjembatani dari satu node ke node yang lain. Untuk saluran data itu dia akan menjembatani atau memberikan lintasan bagi perpindahan data antara 2 modul sistem.
Maksud modul sistem di sini gini. Misalkan ada memori RAM, terus satunya ada prosesor. Nah, antara RAM dan prosesor ini kan perlu saluran untuk menyampaikan data dari RAM ke prosesor, atau sebaliknya dari prosesor ke RAM, sehingga membutuhkan suatu saluran untuk perpindahan data tersebut. Nah, saluran atau jalan atau rute yang dilalui dari RAM ke prosesor seperti inilah yang disebut sebagai saluran data. Ya, ini simpelnya bahasa apa ya? Awamnya seperti itu ya, karena saya hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang awam. Jadi saya menggunakan itu bahasa yang umum. Karena kemampuan saya itu mungkin jauh di bawah dari rekan-rekan sejawat, atau bahkan bisa jadi kemampuan saya jauh di bawah teman-teman semua. Sehingga bahasa yang saya gunakan pun bahasa yang awam. Harapan saya dengan saya memberikan bahasa-bahasa yang simple seperti tadi, itu langsung bisa dipahami oleh teman-teman semua. Seperti biasa, kalau memang teman-teman ada pertanyaan, teman-teman ada kekurangpahaman, bisa langsung tanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Terus kemudian untuk bus yang kedua, yaitu disebut dengan saluran alamat atau address bus. Nah, address bus ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data tersebut. Alamatnya lah, misalkan kita kirim paket, ya. Nah, tentu di tukang paket tadi, di ekspedisi ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, nanti kalau kita membicarakan ekspedisi, kita membicarakan kirim mengirim, itu nanti ada dua model ya di realnya itu. Ada yang disebut dengan ekspedisi, ada yang disebut dengan logistik ya. Jadi ada logistik, ada ekspedisi ya gitu. Itu nanti pembedaannya seperti apa itu ada di materi yang berkaitan dengan manajemen. Nah, kita di sini berkaitan dengan hardware. Jadi ketika kita menggunakan sistem kirim mengirim barang ya, maka ketika saya mengirim di logistik akan ditanya namanya siapa, alamatnya mana, nomor telepon yang dihubungi berapa. Terus ini mau dikirim kemana? Si penerimanya siapa, alamatnya mana, nomornya berapa. Nah, saluran-saluran yang digunakan untuk mendetek, untuk mengetahui dari alamat, inilah yang disebut dengan address bus. Nah, ini ada contoh di bawah itu bisa dilihat. Misal ada CPU, prosesor ya. Ini akan membaca sebuah kata ya, Anda ketik melalui Word lah mungkin ya, dan melalui Notepad Plus atau sarana lain lah. Itu data itu ada di memori. Maka sistem kerjanya adalah prosesor akan menaruh alamat data yang ingin Anda baca tadi ya, ditaruh pada suatu alamat, di komputer. Nah, inilah yang disebut dengan saluran alamat. Jalur yang dilalui itu namanya adalah data bus ya kan? Kemudian untuk mengetahui pengiriman dan penerimaan, ini mau dikirim kemana, mau diterima oleh siapa, itu yang disebut sebagai alamat bus atau address bus ya. Ini sudah dua, kita pegang dulu. Jalur yang digunakan untuk
untuk dilalui data itu disebut sebagai data bus, sedangkan baik alamat tujuan maupun alamat pengirim itu disebut sebagai address bus. Ya. Kalau dua ini sudah kita pegang, dua ini sudah kita kuasai, kita akan melihat control bus sekarang. Control bus ini digunakan untuk mengontrol akses dari maupun ke saluran atau alamat bus atau address bus. Jadi ketika kita membicarakan control bus, maka saluran atau struktur inilah nanti yang akan mengontrol dari alamat mana, mau dibawa kemana, datanya apa, yang dilalui jalur mana, ini diatur dan dikendalikan oleh satu alat yang disebut saluran kontrol atau control bus. Nah, contoh dari control bus ini bisa berupa PCI, bisa berupa ISA, bisa berupa SCSI, ya, SCSI. Ini perlu lihat dulu. Jadi dua tadi, ya kan, data bus, terus kemudian address bus. Ini kita pegang dulu konsep dan pengenalannya, ya, sehingga kita paham betul. Setelah paham, ternyata untuk mentransfer atau untuk jalur data itu dikontrol dan dikendalikan oleh satu fungsi atau satu tool atau satu alat yang disebut sebagai control bus. Bisa difahami ya. Bagi yang kurang paham, nanti bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya nggak mengeluarkan pertanyaan. Kalau nanti Anda tidak bertanya, takut saya itu nanti Anda tersesat, ya. Nanti habis main nggak bisa pulang-pulang karena tadi nggak tanya. Soalnya ada kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini khawatir saya kalau Anda tersesat di jalan ini, nggak bisa pulang-pulang. Kalau pas ngapel nggak bisa pulang, enak ya kan, bisa nginep di rumah pacar. Nah, tapi kalau pas main di jalan entah kemana tujuannya nggak tahu, nggak bisa pulang-pulang, kan repot ini nanti, ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis atau disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bisa melihat dulu yang bus ISA ya. ISA ini sekarang jarang digunakan ya. Jadi bus ISA itu sudah hampir loh ya, bukan punah ya, sudah hampir punah. Walaupun dalam arsitektur mainboard, ISA ini masih kadang-kadang tersaji dan ada. ISA itu sendiri berasal dari kata industri standar arsitektur, ya, atau dia merupakan standar pengembangan di dalam arsitektur industri ya. Jadi kalau mau membuat saluran control bus model ISA, bentuknya seperti ini standarnya. Nah, ini jadi seluruh dunia, seluruh negara-negara pengembang komputer kalau membuat standar atau membuat bus ISA ya standarnya seperti itu. Nah, itu namanya standar.
Nah, untuk bus ISA itu sendiri ya, pada mulanya dia hanya berlebar data itu 8 bit ya. Terus kemudian dikembangkan, diriset, diteliti menjadi 16 bit. Jadi saat itu IBM PC itu menggunakan bus ISA ini ya. Sehingga kalau kita menggunakan bus ISA dengan kecepatan atau dengan lebar 8 bit tadi, dia akan mampu menghasilkan kecepatan datanya itu sekitar 8,33 MHz. Jadi kecepatannya itu 8,33 MHz. Tuh, MHz itu berapa Pak kalau kita ukur dengan ukuran detik? Ya, 8,33 megabit per detik. Ini bus ISA masih kecil, masih lambat ya. Untuk ukuran sekarang. Kalau ukuran dulu ya bus ISA hebat itu ya. Dulu saya punya komputer pertama itu komputer 386 dengan menggunakan harddisk itu kayak kertas lebar banget itu ya. Harddisk itu disket, belum ada harddisk itu saat itu. Sehingga kalau mau booting itu menggunakan disket booting. Kalau dulu itu DOS ya kan, disk operating system. Setelah keluar C kedip titik 2 itu nanti baru dimasukkan disket aplikasinya. Setelah disket aplikasi menyala ya kan, kita main-main dengan aplikasi itu, lalu lantas nanti disimpan dalam disket data gitu ya. Itu dulu dan lama prosesnya. Untunglah anak-anak yang lahir di generasi milenial karena tidak merasakan susah dan jerih payahnya kehidupan komputer saat itu. Sekarang tinggal nyaman. Bahkan fungsi dari komputer ada beberapa yang sudah bisa digantikan dengan penggunaan gadget. Ini mungkin teman-teman juga sebagian ada yang menyaksikan kuliah online ini via gadget ini. Hanya menggunakan smartphone, Anda pegang di tangan ya kan, sambil rebahan ya kan. Bahkan mungkin ada yang sambil di kamar mandi pasang headphone, nggak kedengeran tetangga ya. Nyantai-nyantai bisa mengikuti kuliah secara virtual. Nah ini dulu nggak bisa ya. Nah sekarang bisa. Inilah manfaat dari sebuah teknologi. Terus kemudian untuk ISA yang 16 bit ya, itu adalah sebuah bus yang memiliki bandwidth atau lebar data itu 16 bit. Sehingga kecepatan dari bus ini itu lebih cepat 2 kalinya dari yang tadi, yang saya terangkan yang 8 bit tadi. Jadi lebar jalannya kan kalau tadi hanya bisa dimuati oleh 8 karakter, katakanlah ya, kalau sekarang itu sudah 16 karakter. Atau ginilah jalan raya. Jalan raya tadi lebarnya hanya 4 meter, bisa dilalui oleh 2 mobil. Nah sekarang lebarnya 8 meter, sudah bisa dilalui oleh 4 mobil. Seandainya ada mobil melintas dengan kecepatan yang sama, banyak mana antara yang 8 dengan 16? Otomatis banyak yang 16, karena dengan durasi waktu yang sama, data yang diterima bisa lebih banyak. Otomatis totality dari transfer data akan lebih cepat. Ya. Ini gambar bus ISA kalau teman-teman melihat ya di mainboard, atau mungkin teman-teman
ada yang mau bongkar komputernya, dilihat-lihat itu ya, ini bus ISA. Jangan khawatir, bongkar komputer tidak akan merusak komputer, kecuali kemakan usia atau mungkin komputer Anda pukul dengan palu. Nah, itu beda cerita. Kalau cuma dibongkar, dilihat-lihat, dipegang-pegang, komputer tidak akan rusak. Kalau rusak itu karena pemakaian, apalagi hard disk ya, semakin lama dipakai maka akan semakin lambat, akan semakin riskan, akan semakin rawan dengan kerusakan. Jadi bisa teman-teman lihat itu gambar dari bus ISA. Lantas kita lanjut ke PCI ya. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara bus ISA dengan bus PCI, di mana bus PCI ini tidak tergantung pada prosesor. Terus kemudian standar dari PCI ya, itu 64 bus data pada kecepatan 33 MHz. Kalau tadi kan yang 8 kan cuman yang 8 bit itu 8,33. Ya, sehingga untuk yang 16 bit itu ada 16,66. Nah, untuk PCI ini sudah ada di 33 MHz. Ya. Sehingga pada standar bus PCI ini mampu mentransfer data dengan laju 263 MB per detik. Jadi kalau yang bus ISA tadi itu pertama-tama digunakan oleh IBM PC. Nah, untuk PCI ini pertama-tama itu dikembangkan oleh Intel Corporation. Ya, produksi Intel itu pertama-tama mengenalkan atau menggunakan PCI bus ini. Ya. Jadi pada tahun 1992 Intel Corporation ya kan, mulai menggunakan bus PCI ini. Nah, tujuan dibuatnya bus PCI ini untuk menggantikan atau mengalihfungsikan bus ISA. Nah, untuk penggunaan bus PCI ini, komputer yang sekarang pun masih menggunakan PCI. Bahkan untuk komputer-komputer sekarang cenderung menggunakan PCI Express, yaitu bus PCI yang telah dikembangkan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sehingga fungsi dari bus PCI ini untuk menambahkan peripheral tambahan. Seandainya dulu di mainboard katakanlah belum ada soundcard, maka akan ditambahkan slot untuk menaruh soundcard sehingga mic maupun speaker itu bisa keluar dari alat tersebut. Terus kemudian belum ada VGA-nya, maka ditambah dengan VGA, atau mungkin ada VGA on board tapi kurang puas ya kan, masih kurang halus, tambah VGA dengan RAM yang tinggi. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk bus PCI itu nanti ada macam-macam ya kan. Itu ada namanya PCI 16X ya. Biasanya ini digunakan pada VGA ya kan. Dan penggunaan slot PCI X16 ini
ada di motherboard yang bertipe LGA ya. Mulai LGA 775 itu keliru, 777 itu 775 ya. Baik untuk seri Pentium maupun yang untuk seri Celeron ya, Pentium 4 ke atas maupun yang seri Celeron. Terus kemudian nanti kita mengenal adanya AGP. Jadi AGP itu slotnya, busnya itu tetap menggunakan PCI. Ya, slot AGP ini khusus dirancang slotnya untuk video grafik atau video grafik adapter. Walaupun slot ini sudah agak lama digunakan ya, yang versi LGA 478 pada Pentium 3 ya. Kemudian ada PCI Express 1. Untuk PCI Express 1 ini masih jarang digunakan karena dia hanya memiliki satu jalur saja ya. Sehingga ketika penggunaan slot ini digunakan, biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan yang fungsinya itu mempunyai fungsi yang berbeda atau lain. Ini gambar dari slot atau bus yang PCI tadi kan. Bisa dilihat ya gambarnya, ada ini 3 macam. Nanti apakah harus 3? Tidak. Motherboard itu ada yang PCI-nya 2, ada yang 3, bahkan ada yang cuma 1. Sekarang kita ke yang SCSI atau SCSI. SCSI ini adalah bus yang berkinerja sangat tinggi ini ya. Jadi bus yang paling bagus ya, bus yang sangat tinggi ini SCSI ini. Makanya untuk yang server biasanya jenis saluran busnya atau harddisknya biasanya menggunakan model SCSI ya. Jadi peralatan yang membutuhkan transfer data tinggi biasanya dia menggunakan model yang SCSI ya. Jadi biasanya harddisk, printer, CD-ROM dan lain-lain itu menggunakan SCSI. Tapi banyak printer-printer sekarang slotnya yang keluar itu portnya port USB. Nah, keunggulan SCSI itu bisa digunakan pada komputer server yang telah saya sebutkan tadi ya. Biasanya media penyimpanan itu menggunakan model SCSI karena kemampuan transfer datanya yang sangat tinggi. Sehingga dia ketika ada kinerja yang multitasking itu dia bisa menghandle, bisa mengatasi. Putaran dari SCSI ini antara 7.200 sampai dengan 10.000 RPM. Bahkan untuk yang sekarang SCSI itu mampu berputar bisa sampai dengan 15.000 RPM ya, tambah tinggi putarannya. Atau mungkin sekarang dengan kombinasi yang model SSD itu bisa lebih cepat lagi ya, RPM-nya. Ini yang model gambar SCSI-nya ya. Saya misalkan bentuk slot tambahan ya kan? Ini yang model SCSI. Untuk yang tipe harddisk SCSI ya, itu ada SCSI 1, SCSI 2, Ultra 2 SCSI, Ultra 3 SCSI.
Kalau yang SCSI 1 itu memiliki kecepatan 3,5 megabit per detik sampai dengan 5 megabit per detik. Sistem kerja dari SCSI 1 ini menggunakan asinkronus ya. Bahkan panjang kabel SCSI-nya itu bisa sampai dengan 6 meter ini ya, SCSI 1. Itu SCSI 2 itu dikenal pada tahun 89. Itu kita mengenal adanya fast SCSI dan wide SCSI. Kalau yang fast SCSI itu 10 megabit per detik. Kalau yang wide SCSI itu 20 megabit per detik. Untuk ultra 2 SCSI itu diluncurkan pada tahun 97 dengan fitur low voltage differential. Dia nanti ada dua ya kan? Ultra 2 SCSI yang memiliki kecepatan 40 megabit per detik atau ultra wide SCSI dengan 80 megabit per detik. Kabelnya untuk kabel SCSI-nya bisa sampai dengan 12 meter. Jadi kalau di server-server itu kan ada rak itu ya. Kita mengenal adanya rak itu ya. Nah, itu untuk naruh harddisk itu raknya itu. Nah, rak harddisk itu nanti modelnya SCSI, ditarik kabelnya baru dimasukkan ke komputer servernya. Biasanya seperti itu untuk model SCSI. Terus untuk Ultra 3 SCSI atau Ultra 3 SCSI ini menambahkan fitur CRC. Jadi sistem error checking dia. CRC itu sistem error checking. Kecepatan pada Ultra 3 SCSI ini sampai dengan 160 megabit per detik. Cepet banget ya kan? Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menggunakan media penyimpanan ya kan, atau kita menggunakan harddisk, maka semakin cepat putaran atau RPM-nya, maka kecepatan datanya akan semakin bagus, sehingga akan semakin mudah untuk diakses. Begitu pula dengan jalurnya, busnya ya. Bus dengan semakin lebar datanya tinggi, busnya dengan model yang terbaru, maka kecepatan data yang dihasilkan akan semakin cepat. Mungkin untuk materi hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan lagi ya untuk teman-teman, untuk absen atau presensi bisa dilakukan melalui sistem yang ada di siakat.staycom.ac.id. Bahkan teman-teman bisa presensi sampai dengan nanti malam ya. Nanti malam pukul 23 itu absen juga bisa. Apalagi nanti malam sambil nonton Liga Champion jam 12 kurang seperempat, nah ini sambil absen bisa ya kan. Enak pokoknya ya kan? Yang jelas untuk perkuliahan saya, seandainya saya tidak bisa live seperti sekarang ini, saya akan berusaha untuk tetap memberikan materi, baik itu live di luar jam yang telah ditentukan, maupun saya akan memberikan record hasil dari pengajaran live saya yang lain, dengan target bahwa skill atau materi yang saya sampaikan tidak keluar dari kurikulum yang telah ditetapkan. Mungkin dari saya hari ini saya akhiri sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih.